Halo semuanya, jadi di video kali ini tuh bisa dibilang lanjutan dari video yang kemarin itu yang aku kasih lihat best books untuk tahun 2022. Dan di sini tuh aku semacam ingin nge-sharing mengenai progres bacaku sampai di bulan Juni alias di 6 bulan pertama lah ya. Jadi ketika video ini dibikin atau data yang akan disajikan ini tuh ya bener-bener data dari Januari sampai Juni ya. Jadi ya kayak gitu aja sih untuk intronya. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Nah, di sini tuh untuk progres pertama aku akan nge-share jumlah bacaan aku per bulannya ya. Jadi untuk yang bisa kalian lihat di sini bulan Juni itu menempati urutan terbanyak yaitu 17 buku, dan untuk bulan yang tersedikit itu adalah Mei yaitu 8 buku. Rata-rata tuh aku membaca sekitar 10 buku ya per bulan, dan jujur aku sebenarnya agak kaget juga. Kayak kok bisa ya? Karena apa ya? Dulu itu aku merasa kalau 8 buku itu adalah sebuah jumlah yang sangat banyak untuk dicapai dalam satu bulan. Tapi lama-kelamaan aku nggak tahu, mungkin karena faktor jenis bacaan yang aku pakai atau mungkin format. Jadi makanya itu kayak jumlahnya meningkat gitu kan setiap bulannya. Tapi apa ya? Kayak masih balance gitu sih antara komik sama novel gitu, masih balance. Jadi makanya ya mungkin dari situ bisa sedikit-sedikit improve gitulah ya. Dan aku jujur bingung banget kenapa bulan Juni bisa sebanyak itu. Tapi mungkin bulan Juni ini karena ada liburan kali ya. Jadi bisa memanfaatkan waktu, dan kebanyakan yang aku baca tuh sebenarnya tipis gitu, jadi nggak terlalu yang beban juga. Jadi makanya aku merasa kayak ya oke lah untuk progres bacaku dari bulan ke bulan ini rata-rata ya oke. Dan kalau kalian ingat di video 2022 plan kalau nggak salah ya, di situ aku ngeplan kalau sebulan tuh minimal baca 3, dan ini udah lebih dari 3. Lebih banget sih, bahkan berapa kali lipat ya, 3 sampai 5 kali lipat kayaknya. Jadi ya aku lumayan proud proud nggak tuh sama diri sendiri. Nah, untuk sekarang ini adalah genre. Di sini tuh ada banyak ya yang aku udah kategorikan, dan di sini itu aku yang paling sedikit baca itu horor. Horor aku cuma baca satu, dan itu pun kayak buku anak gitu nggak sih, aku lupa. Pokoknya bukunya R.L. Stine. Jadi itu kayak ya emang horor kan temanya R.L. Stine itu. Sementara yang paling banyak di sini itu adalah komik ya, lagi-lagi. Komik itu aku bahkan lebih improve atau apa ya, lebih banyak lagi tuh ketika mengenal Spy Family. Dan semenjak saat itu aku bener-bener pingin baca komik yang beneran bentuk buku gitu, yang a full volume. Jadi kayak ya udah sih. Bahkan ya mungkin sekarang aku kalau ke toko buku tuh juga nggak kalah excited di bagian komiknya. Jadi bakalan kayak beli komik juga nih orang. Ya sebelumnya kan aku kayak baca tuh cuman yang di Google Play Books yang kayak cuman per chapter gitu. Dan kalau di Goodreads itu satu chapter juga diakumulasikan sebagai satu buku. Jadi kan lumayan sebenarnya ya. Bisa membantu apa sih namanya, bisa membantu reading challenge. Jadi ya makanya itu. Tapi semenjak benar-benar mengenal yang satu buku satu volume gitu, jadi aku juga makin sering baca satu volume kayak gitu sih. Dan ternyata kalau yang di digital itu juga banyak sebenarnya kalau yang satu volume gitu. Jadi ya variasi lah, pokoknya aku juga nggak menyangka komik akan menepati urutan pertama untuk jumlah. Dan untuk yang apa sih namanya, genre-genre yang lain itu ya balance sih, standar. Tapi aku masih apa ya, istilahnya tuh pengen menggembor di beberapa genre yang menjadi favoritku ya, kayak contohnya fantasi, terus kemudian apa ya, middle grade mungkin, sama misteri gitu ya, thriller. Thriller aku juga kaget banget baca cuma satu. Karena nggak tahu, mungkin anaknya lagi gak pengen tegang-tegang banget. Dan di sini aku juga sedikit mengeksplor genre lain, dan di sini tuh aku juga sedikit kagum karena aku bisa membaca klasik itu 5 judul, dan itu
ya pencapaian sih, karena aku jujur jarang baca klasik sebenarnya, dan selama 6 bulan ke belakang aku jujur kayak apa ya, menemukan ketertarikan gitu dari novel klasik. Jadi makanya kayak ya menarik gitu loh. Dan juga novel romance aku seneng, kayak ada perkembangan aja gitu. Seingat aku tahun lalu gak banyak baca romance, tapi ya aku seneng sih, ini baru setengah tahun aja udah baca romance segini lah ya. Ya lumayan sih sebenarnya kalau menurut aku. Jadi ya aku berharap apa ya, menemukan ketertarikan juga dari genre romance. Kalau genre yang lain ya seperti yang udah aku bilang tadi, standar, dan ya aku cukup puas sebenarnya sih, karena ada beberapa genre baru yang coba aku explore gitu. Nah, sekarang ini adalah berdasarkan rating. Kalau kalian lihat di sini itu lagi-lagi aku tuh sebenarnya bukan tipikal orang yang memberikan rating 1 ya, sejelek-jeleknya buku. Karena apa ya? Menurutku rating 2 itu udah terjelek ya. Kalau rating 1 tuh kayak gimana ya? Kadang aku tuh merasa kalau ada buku yang aku kurang suka gitu, itu masih bisa coba aku cari kelebihannya. Contohnya kayak covernya kek, atau premisnya gitu ya, atau gaya berceritanya, atau mungkin tema toko atau sembarangnya gitu. Tapi ya kalau bener-bener ternyata setelah selesai aku baca itu ternyata nggak bagus, ya udah aku cuma bisa kasih rating 2 atau 3 paling mentok lah ya, 3,5 lah. Dan kalau ngasih rating 1 tuh kayaknya nggak gimana ya, kayak agak aneh aja gitu menurutku. Jadi makanya lagi-lagi rating 1 nggak ada. Di sini rating 2 ada satu buku, itu komik ya sebenarnya. Komik apa sih namanya itu? Aduh aku lupa lagi. Nanti mungkin kalian bisa lihat di beberapa video wrap up sebelumnya, promosi. Ya pokoknya komik dari Google Playbooks gitu, ada yang aku nggak kurang suka. Atau mungkin kalian bisa cek di video yang Mid-Year Book Freakout Tag. Di situ kan ada biggest disappointment. Nah, itu ada komiknya itu di situ. Jujur aku lupa judulnya ya. Jadi kalian bisa cek di situ aja. Nah, terus kemudian di sini kalau bahas rating lagi, aku juga seneng karena ada 9 buku baru yang menjadi penghuni rating 5. Dan kalau kalian lihat di video yang sebelumnya itu yang aku kasih best books, itu di situ kan ada 8 judul. Nah, sebenarnya satu judulnya itu adalah Spy Family tapi volume kedua. Jadi so far itu aku baca Spy Family itu 2 volume ya sampai video ini dibikin. Dan ya dua-duanya itu aku kasih rating 5 maksud aku. Dan ya makanya di video itu aku cuma kasih lihat salah satunya aja gitu kan, karena ya menurut aku itu udah jadi satu gitu loh. Jadi ya kayak gitu. Dan untuk rating 4 aku suka banget karena ada berapa tuh, 35 judul baru yang aku kasih rating 4. Lagi-lagi rating 4 ini lumayan tinggi gitu lah ya. Jadi aku bukan kayak cuman so-so aja sama suatu buku, bener-bener aku tuh bisa oke gitu sama satu buku, bahkan berani untuk merekomendasikannya ke teman-teman semuanya. Sekarang berdasarkan bentuk buku di sini itu 40 fisik ya. 40 buku fisik tuh udah selesai aku baca, dan ini adalah sebuah hal yang aku sangat sukai. Di sini mungkin faktor karena Januari itu kan aku sekolah, dan di sekolah itu ada yang namanya pojok literasi. Aku udah sering banget singgung yang namanya pojok literasi ini, dan itu juga ternyata sedikit-sedikit berkontribusi terhadap reading challenge aku, dan juga ya jumlah buku fisik yang terbaca ini. Jadi sampai 40 buku itu kalau aku bisa tebak kayaknya emang dari pojok literasi. Dan bahkan sekarang ketika video ini dibikin masih ada sekitar 7, 8, 9, 10 buku dari pojok literasi yang menunggu untuk dibaca. Jadi ya mungkin bisa bertambah lagi jumlahnya. Sementara untuk yang dari digital itu aku nggak banyak-banyak sih, palingan tuh ya bukan palingan sih, emang cuma mengambil dari Google Playbooks aja. Dan waktu itu emang pernah pakai Gramedia digital, tapi itu kayak cuman beberapa judul gitu, nggak semuanya aku baca sih, paling kayak cuman 5 kayaknya deh. Pokoknya aku juga lagi mencoba untuk membabat TBR di Google Playbooks. Jadi ya kalian jangan heran juga sih.
Nah, di sini sekarang untuk bahasa. Nah, untuk bahasa di sini aku bedakan jadi 3 ya. Jadi ini maksudnya itu adalah bahasa yang sesuai penulisnya gitulah ya. Aneh banget nih orang. Yang pertama ini ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini atau mungkin penulis Indonesia kali ya. Di sini tuh aku membaca 19 judul. Sebenarnya lumayan banyak ya kalau dipikir-pikir. Yaitu berarti ada 19 ya mungkin 19 penulis Indonesia baru yang aku baca. Pokoknya apa ya, aku juga sedikit mengeksplor gitu dan juga makin melek gitu sama penulis Indonesia karena ternyata lumayan banyak yang bagus sih karya-karyanya itu. Ya kalian bisa lihat aja sih di video-video sebelumnya. Dan terus untuk bahasa Inggris, ini bahasa Inggris tuh bener-bener yang memang bahasanya Inggris. Dan ini udah termasuk komik gitu-gitu ya. Jadi termasuk yang bahasa Indonesia tadi juga termasuk sama yang komik-komikannya itu. Nah, kalau bahasa Inggris ini kebanyakan dari Google Play Books. Kalau buku fisik tuh nggak banyak, bahkan kayaknya cuma satu deh. Jadi ya kayak gitu, kebanyakan memang dari Google Play Books. Sementara untuk terjemahan ini sebenarnya tuh bahasa Indonesia, cuman maksudnya itu penulisnya penulis luar. Jadi ya agak aku bedakan sedikit lah. Jadi semoga kalian paham. Jadi contohnya aja tuh kayak misalnya Mekabot. Mekabot kan orang luar ya, orang luar negeri, orang luar Indonesia. Tapi buku yang aku baca ini tuh adalah buku terjemahannya kayak gitu. Contohnya kayak gitu aja. Ya meskipun agak aneh sih ya alasannya, tapi ya I hope you guys get it gitu lah ya. Dan jumlahnya juga lumayan sih 28 judul karena emang ya banyak sih buku-buku terjemahan itu yang aku dapatkan. Contohnya kayak dari Book Haul atau lagi-lagi dari Pojok Literasi. Nah, kemudian di sini yang terakhir itu adalah dari video TBR 2022. Dan kalau kalian ingat di situ tuh aku mention 20 judul yang harus aku baca di tahun 2022. Dan dari 20 judul itu aku berhasil membaca 8 judul dari list itu. Nanti aku taruh aja cover-covernya di screen jadi kalian bisa lihat tuh judul apa aja yang sudah aku baca di sepanjang 6 bulan ini. Berarti ada sisa 12 buku ya yang harus aku penuhi, yang artinya satu bulan itu at least membaca 2 judul dari list itu. Tapi aku sekarang agak skeptis dikit, apalagi aku ngelihat lagi kan videonya tuh kayak ada beberapa judul yang aku udah kayak nggak minat, agak semi-semi nggak minat lagi. Tapi aku berharap ya mungkin di sekitar bulan September ke atas gitu aku bisa menyelesaikan beberapa TBR yang masih menggunung yang ada di video itu. Ya doain aja sih. Nah, itu tadi adalah bisa dibilang progresku di tahun 2022 so far mengenai progres membacaku ya. Dan sebenarnya aku senang sih karena progres bacanya itu lumayan meningkat. Dan kalau untuk yang lain-lainnya itu ya mungkin juga meningkat atau mungkin standar, tapi rata-rata sih meningkat ya. Terutama dari jumlah bacaan per bulan itu aku suka banget karena benar-benar meningkat. Dan aku juga penasaran dengan progres baca kamu sepanjang 2022 ini. Bisa di-share di kolom komentar di bawah. Dan aku akhiri dulu videonya sampai sini. Makasih banyak banget buat yang sudah nonton. And I'll see you on my next one. Bye bye.